Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad ibn Abdillah alaihi afdalus salati wa atammut taslim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini, hari Jumat tanggal 24 Muharram tahun 1442 Hijriah atau 11 September tahun 2020, kita melanjutkan kajian kitab Syarah Matan Abi Syuja karya Dr. Dib Mustafa Al-Bugha hafizahullah, dan melanjutkan pertemuan yang sebelumnya. Kita masih membahas tentang kitab sholat. Kemudian pada pertemuan terakhir kemarin kita sudah selesai membahas tentang sholat jamaah. Lalu pada pertemuan kali ini lanjutannya adalah tentang sholat musafir. Kemarin ada sempat yang bertanya, pulang kampung ya dari Jakarta sebelum zuhur, kemudian di jalan zuhur, kemudian asar nyampe kampung kira-kira menjelang maghrib atau jam 5, itu bagaimana? Maka bisa disimak penjelasannya kali ini insyaallah tentang sholat musafir. Kemudian sebelum dilanjutkan pembahasannya, di sini saya ingin mengingatkan bahwa di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita ikuti adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, patokan nomor satu adalah sesuai dengan keterangan yang diinginkan oleh Allah dan diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Itu patokan nomor satu. Jadi patokannya bukan mazhab. Adapun yang dimaksud dengan patokannya adalah mazhab, maka kita memahami satu hukum dalam ilmu Islam ini, dalam ilmu fikih ini, kita merujuk kepada mazhab. Artinya, contohnya kita merujuk kepada mazhab Imam Syafi'i. Artinya Imam Syafi'i di dalam memahami hukum tersebut seperti apa, dan lihat dasarnya adalah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita menggunakan mazhab Syafi'i, bukan berarti kita mengikuti Imam Syafi'i, bukan. Sama dengan kita mengikuti Rasulullah SAW sebagaimana Imam Syafi'i memahami hukum tersebut. Jadi bukan imam mana yang kita ikuti, bukan, akan tapi yang kita ikuti tetap adalah Rasulullah SAW. Kita beda sama imam-imam yang lain gak masalah. Yang penting kita jangan beda sama imam nomor satu, yaitu imam kita adalah Rasulullah SAW. Ya contoh di dalam hukum sholat berjamaah pada pertemuan yang lalu. Hukum sholat berjamaah menurut mazhab Syafi'i hukumnya adalah sunnah muakkadah. Dasarnya apa? Dasarnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang maknanya adalah kalau di satu kampung lebih dari 3 orang, kemudian mereka tidak mendirikan salat jamaah,
maka sama dengan mereka telah dikuasai setan. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan salat jamaah sama salat sendiri bedanya 27 derajat. Nah, atas dasar hadis tersebut dalam mazhab Syafi'i salat jamaah itu tidak wajib. Karena nggak disebutin wajib, cuma disebutin keutamaannya saja. Tapi lihat, kalau kita ngikutin ini sama dengan kita ngikutin Imam Syafi'i atau ngikutin Nabi Muhammad SAW, jawabannya ngikutin Nabi Muhammad SAW, karena dasarnya adalah hadis Nabi SAW. Jadi dalam mengamalkan fikih bukan imam mana yang kita ikuti, akan tetapi walaupun kita mazhabnya Syafi'i, tetap yang kita ikuti imamnya adalah Rasulullah SAW. Itu yang kita ingat. Lebih penting dari itu, syarat diterimanya ibadah adalah ikhlas. Artinya dalam ibadah kita murni yang kita cari pahala. Dalam ibadah murni kita berikan ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah itu banyak. Contoh satu kasus ibadah menyembelih. Kita nyembelih ini buat apa gitu? Maka yang benar adalah murni ikhlas lillahi ta'ala, bukan menyembelih karena misalkannya dipersembahkan kepada penjaga laut misalnya. Ini ibadah, nggak boleh dipersembahkan kepada selain Allah, harus ikhlas, dipersembahkannya hanya kepada Allah saja. Atau sedekah, kita sedekah bukan karena kita takut kualat, tapi memang kita sedekah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu poinnya. Kalau kita ibadah jangan lupa ikhlasnya, murni diberikan kepada Allah, dan jangan lupa ngikutin Rasulullah SAW. Walaupun kita mazhabnya Syafi'i, lihat bagaimana mazhab Syafi'i mengikuti Rasulullah SAW. Dasarnya apa? Hadisnya yang mana? Itu yang penting kita ingatkan. Maka kita perhatikan terkait sholat musafir. Di sini disebutkan, yang megang bukunya di halaman 140. Ya, disebutkan oleh Qadhi Abu Syuja rahimahullah, karena kajian kita membahas matan Abu Syuja. Kita perhatikan, kata beliau rahimahullah, wa yajuzu lil musafiri, dibolehkan bagi orang yang safar. Wa yajuzu lil musafiri, dibolehkan bagi orang yang safar. Qasrus sholatir rubaiyati, mengqasar salat yang 4 rakaat, meringkas salat yang 4 rakaat. 4 rakaat jadi 2 rakaat. Itu bagi musafir, bagi orang yang safar hukumnya boleh. Dasarnya apa? Ini yang perlu kita tanya. Ya, dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Ini hadis Malik bin Al-Huwairith radhiyallahu anhu. Mohon maaf, salah ya. Jadi dibolehkan bagi musafir untuk mengqasar salat. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 101. Ini kita lagi menjelaskan dalil qasar salat. Dasarnya apa? Dasarnya surat An-Nisa ayat 101. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza darabtum fil ardi, kalau kalian safar, wa idza darabtum fil ardi, kalau kalian safar, kalau kalian bepergian, falaisa alaikum junahun, maka buat kalian tidak dosa, antaksuru minas shalah, mengqasar salat. Sekali lagi, bagi musafir boleh mengqasar salat 4 rakaat jadi 2 rakaat, boleh
Dasarnya apa? Dasarnya firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 101, wa idza darabtum fil ardi, kalau kalian sedang safar dalam perjalanan, falaisa alaikum junahun, kalian tidak dosa, antaqsuru minas shalah, mengqasar salat 4 rakaat jadi 2 rakaat, itu tidak dosa. Sekilas kita lihat di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak dosa. Tahu kenapa? Disebutkan dalam tafsir As-Sa'di di kitab Taisir Karimir Rahman fi Kalamil Mannan. Kenapa Allah menyebutkan tidak dosa orang kalau mengqasar salat? Jawabannya biar tenang. Karena biasanya 4 rakaat kok jadi 2 rakaat, kayaknya kurang afdol, kayaknya ada yang kurang, kayaknya apa nggak dosa gitu ya. Makanya Allah mengatakan apa? Falaisa alaikum junah, kalian nggak dosa. Salat 4 rakaat diringkes jadi 2 rakaat. Kapan? Wa idza darabtum fil ardi, kalau sedang dalam perjalanan. Kemudian Dr. Dib Mustafa Al-Bugha hafizahullah menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis Ya'la bin Umayyah terkait ayat ini. Ya, terkait ayat ini. Disebutkan qultu li Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Aku berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Allah berfirman dalam Quran, laisa alaikum junahun antaqsuru minas salah. Kata Allah dalam Quran, kalian gak dosa kalau mengqasar salat. Wa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun antaqsuru minas salah. Kalau kalian sedang dalam perjalanan, kalian gak dosa kalau mengqasar salat. In khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru, kalau kalian takut serangan orang kafir. Kemudian dia bilang sama Umar, faqad aminan nas, sekarang orang sudah aman, enggak takut serangan lagi. Sementara yang Allah bilang di Quran, kalau kalian dalam perjalanan, kalian mengqasar salat 4 rakaat jadi 2, enggak dosa kalau takut serangan orang kafir. Sekarang enggak ada serangan orang kafir, masih berlaku enggak mengqasar salat? Maka Umar berkata, ajibtu mimma ajabta minhu, aku juga heran seperti engkau heran. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an zalika, maka aku tanya sama Rasulullah tentang itu. Allah bilang di Quran, qasar salat kalau kita lagi safar nggak apa-apa dengan catatan takut serangan orang kafir. Sekarang sudah aman. Aku nanya gitu juga sama Rasulullah SAW. Faqala, kemudian Rasulullah SAW menjawab, shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum, itu sedekah dari Allah buat kalian. Faqbalu shadaqatahu, maka terimalah sedekah Allah. Walaupun tidak ada serangan orang kafir, walaupun udah nyaman naik kereta, naik bus, naik pesawat, naik mobil sendiri, bisa minggir, terima itu sedekah dari Allah. Walaupun sudah enak, terima. Ketika safar, qasar aja salatnya. Maka apa? Maka ini menunjukkan bahwasannya qasar salat itu tidak khusus ketika orang kafir, ketika takut serangan orang kafir, atau ketika kita lagi takut baru berlaku itu mengqasar salat. Tidak. Walaupun sudah selesai, aman, nyaman, tidak takut dengan serangan orang kafir, nggak ada lagi perang, ketika kita safar tetap kita boleh mengqasar salat, dan ini adalah sedekah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya penulis hafizahullah menyebutkan, Dr. Dib Mustafa Al-Bugha, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis Anas radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Shallaitu zuhra ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinati arba'an." Kata Anas, aku sholat zuhur
bersama dengan Nabi SAW di Madinah 4 rakaat. Ini waktu pengen haji. Waktu pengen haji. Jadi sholat di Madinah 4 rakaat. Ini sholat zuhur. Wal asra bi Dzul Hulaifah rakaatain. Kemudian sholat asar di Dzul Hulaifah 2 rakaat. Sholat asar di Dzul Hulaifah 2 rakaat. Anak-anak, kamu berisik sekali. Di rumah dulu, pulang dulu. Nanti azan kesini lagi. Mau pulang dulu apa mau di sini aja? Kalau di sini aja nggak boleh berisik. Tapi kalau mau berisik pulang dulu. Ya, sekali lagi, berikutnya penulis Hafizullah menyebutkan riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadits Anas radhiyallahu anhu, dia bilang apa? Aku sholat zuhur di Madinah 4 rakaat. Kemudian sholat asar di Dzul Hulaifah 2 rakaat. Berarti ini menunjukkan apa? Nabi tinggal di Madinah. Nabi pengen berangkat ke Mekah. Waktu di Madinah udah waktu zuhur, Nabi sholatnya 4 rakaat. Kemudian ketika sudah berangkat, biasa kalau orang umrohnya dari Madinah, biasa ngambil mikotnya di Dzul Hulaifah. Kalau sekarang namanya Bir Ali, atau sebagian membahasakan Abyar Ali. Itu yang disebut Dzul Hulaifah. Nah, Nabi ngambil mikot di situ tuh, di Dzul Hulaifah. Di situ tiba waktu asar, Nabi sholat 2 rakaat. Berarti kalau kita pengen safar, misalnya kita naik bus dari terminal. Kita berangkat misalnya busnya itu jam 4 sore. Kita jalan dari rumah jam 2. Ketika sholat zuhur tadi di musola atau di masjid, kita sholatnya 4 rakaat. Tapi ketika kita sudah ke terminal, kita nunggu bus jam 4 sore, waktu asar jam 3 kurang 5 misalnya. Tapi kita dari setengah 3 udah di terminal, berarti kita udah jalan tuh. Nah, di terminal kita udah boleh qashar. Berarti zuhur yang kita masih di rumah belum boleh qashar. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW berdasarkan hadis Anas radhiyallahu an. Jadi kapan boleh qashar? Ketika sudah dalam perjalanan. Tapi kalau masih di rumah tidak. Nah, hadis ini menunjukkan demikian. Kemudian berikutnya juga disebutkan riwayat Imam Bukhari. Ya, sebelumnya di sini lanjutannya dulu. Lanjutannya adalah tadi disebutkan wa yajuzu lil musafiri qasrus sholati rubaiyati, dibolehkan bagi musafir mengqasar salat yang 4 rakaat. Lanjutannya tadi udah diterangkan dasarnya. Lanjutannya bi khamsi syara'id, dengan 5 syarat. Syarat yang pertama, an yakuna safaruhu fi ghairi maksiatin. Syarat yang pertama, safarnya bukan safar maksiat. Tahu kenapa? Karena kalau qashar itu adalah rukhsah atau keringanan. Kalau safar maksiat, ini nggak dapat keringanan. Ya, ada orang safar maksiat, dia pengen jalan-jalan tapi ke tempat-tempat maksiat. Masuk waktu sholat, kemudian dia qashar, enak banget, keringanan namanya, itu kagak nyambung. Makanya dengan catatan safarnya bukan safar maksiat, baru dapat keringanan tersebut. Kemudian syarat yang kedua, wa antakuna masafatuhu sittata asyara farsakhan. Jaraknya adalah 16 farsakh. Jaraknya adalah 16 farsakh. Nah, keterangannya seperti apa? Keterangannya adalah yang pertama, ya, ini disebutkan dalam riwayat Bukhari. Ya, disebutkan dalam riwayat Bukhari tentang mengqashar salat. Bab fi kam taksir salah. Bab jaraknya berapa mengqashar salat itu.
Disebutin begini, wa kana Ibnu Umar wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dahulu Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yaksurani, mereka berdua mengqasar salat, wa yuftirani, dan mereka berdua iftar, tidak puasa ketika safar, fi arba'ati bardin, dengan jarak 4 barat. 4 barat ini seperti apa? Wahiyya sittata asyara farsakhan, dia adalah 16 farsakh yang tadi disebutkan. Kemudian dijelaskan oleh penulis hafizahullah Dr. Dib Mustafa Al-Bugha, wa tusawi 81 metron takriban, sama dengan 81 kilometer. Ya, wa mithluhu yaf'alu tauqifan, dan seperti itu ya, dilakukan berdasarkan ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma atau radhiyallahu anhum, mereka mengqasar salat dan mereka tidak puasa pas lagi safar dengan jarak 81 kilo. Ini yang menjadi dasar dalam mazhab Syafi'i, kenapa jarak safar itu 81 kilo. Yang menjadi dasar adalah hadis Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Walaupun di sisi yang lain, pendapat yang lebih kuat di mayoritas para ulama bahwa jarak safar itu enggak pasti. Patokannya kembali kepada adat setempat. Walaupun belum nyampe 81 kilo, tapi warga udah bilang safar namanya, maka itu disebut sebagai safar dan sudah boleh qasar dalam mazhab Syafi'i. Dalam pendapat yang lain bahkan qasar itu wajib. Dalam pendapat yang lain bahkan qasar itu hukumnya adalah wajib. Kenapa? Karena Nabi menegaskan dalam riwayat yang lain, awalnya sholat itu 2 rakaat. Awalnya sholat itu 2 rakaat bagi orang yang mukim, dan 1 rakaat bagi orang yang safar. Awalnya sholat itu 2 rakaat bagi orang yang mukim, kemudian 1 rakaat bagi orang yang safar. Kemudian disempurnakan orang yang mukim itu jadi 4 rakaat atau maghrib jadi 3 rakaat, dan bagi musafir itu tetap berlaku yang 2 rakaat tadi. Sehingga apa? Sehingga qasar itu 2 rakaat. Qasar itu 2 rakaat. Nah, musafir tadi dibilangnya 1 rakaat. Keterangannya dari mana? 1 rakaat yang dimaksud adalah contoh, nanti mungkin kita akan bahas tentang sholat khauf. Sholat khauf diantara caranya adalah misalkannya jamaah itu ada 20 orang. Ini contoh sholat khauf. Atau contohnya perang Badar lah. Perang Badar itu ada 300 orang. Itu dibagi 2 kloter. Kloter pertama 150 orang, kloter kedua 150 orang. Misalkannya kloter pertama 150 orang, ada 3 shop, 1 shop isinya 50 orang. Maka mereka sholat bersama dengan Nabi SAW rakaat yang pertama. Ya, rakaat yang pertama. Kemudian yang kloter kedua 150 orang berikutnya, mereka sholat bersama dengan Nabi SAW. Atau saya ulangi ya. Misalkannya ada 6 shop, yang 150 3 shop pertama, 150 3 shop berikutnya. Ini sholatnya barengan nih. Nah, ketika rakaat pertama tadi kan sudah dibilang nih, musafir itu sholatnya 2, musafir sholatnya 1 rakaat, ya kan? Nah, ketika rakaat pertama itu yang 3 shop 150 orang ngikut gerakannya Nabi SAW, ngikut gerakannya imam. Yang 3 shop berikutnya itu berjaga, dia berdiri megang senjata untuk jaga-jaga kalau ada yang datang.
Kemudian setelah selesai rakaat pertama, berdiri lagi untuk rakaat kedua. Maka yang 3 saf di belakang tadi yang berdiri, yang ketika rakaat pertama nggak ikut gerak, itu mereka gerak sendiri. Mereka gerak sendiri sampai selesai. Sampai selesai rakaat pertama saja. Kemudian ketika rakaat kedua, yang ikut gerak adalah 3 sisanya. Yang 3 di depan gantian dia berdiri, kagak ngikut gerak untuk rakaat kedua sampai tahiyat. Ketika lagi tahiyat, baru yang rakaat 3 pertama itu mereka gerak sendiri. Untuk rakaat keduanya nanti duduk tahiyatnya bareng semua, baru imamnya salam. Kebayang atau tidak? Atau bingung? Ya, misalkannya jangan 6 saf deh, bingung nanti. 2 saf aja, saf pertama sama saf kedua. Ya. Kemudian ini lagi ngasih tahu di antara contoh sholat khauf. Rakaat pertama itu yang ikut gerak cuma saf 1 doang. Yang saf 2 berdiri megang senjata, jaga-jaga dia. Kemudian pas rakaat kedua sebelum ruku, maka rakaat pertama ngelengkapin saf kedua ngelengkapin rakaat pertama tapi sendiri geraknya, nggak ngikutin gerakan imam karena udah ada yang berdiri lagi rakaat kedua, yang tadi saf pertama. Nah nanti gantian pas rakaat kedua yang ngikut gerakan imam adalah saf kedua sampai tahiyat. Pas udah tahiyat baru saf yang pertama gerak sendiri, ruku sujud masing-masing sampai tahiyat semua bareng, baru salam bareng sama imam. Nah ini membuktikan apa? Yang bareng sama imam cuma 1 rakaat atau 2 rakaat? 1 rakaat saja. Maka ini sebagai gambaran sholat musafir itu satu rakaat. Ya, jadi tadi yang kita bahas adalah jarak. Dalam mazhab Syafi'i jarak itu 81 kilo. Tapi sebagian ulama yang lain menyebutkan menurut pendapat yang paling kuat adalah tidak ada jarak pasti karena Nabi nggak pernah netapin. Ini riwayat datang dari mana? Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Sama seperti bilangan sholat tarawih kan? Bilangan sholat tarawih ada yang sholat tarawih 11, ada yang sholat tarawih berapa lagi? 13. Ya, ada yang 21, ada yang 23, ada yang 33. Ya, maka menurut pendapat yang paling kuat, wallahu alam, sholat tarawih ini tidak ada bilangan pasti dari Nabi. Nggak kayak sholat subuh, udah ada bilangan pastinya 2 rakaat. Sholat zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Ini udah ada bilangan pasti. Tapi sholat tarawih nggak ada. Adanya cuma riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, dicerita Nabi itu enggak pernah nambah sholatnya di malam hari di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan lebih dari 11 rakaat, enggak pernah. Nabi sholat 4-4-3. Itu riwayat Aisyah, cerita begitu. Kemudian digabung dengan riwayat yang lain, riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi mengatakan sholatul laili masna masna, sholat malam itu 2 rakaat. Akhirnya digabungkan itu riwayat 4-4-3, maksudnya adalah 2 rakaat salam, diri lagi, 2 rakaat salam, istirahat. Kemudian 2 rakaat salam, diri lagi, 2 rakaat salam, istirahat. Kemudian langsung 3 rakaat. Bisa langsung 3 atau 2-1 tanpa istirahat di situ. Itu digabungkan riwayatnya. Nah, sehingga demikian keterangannya. Namun apakah harus 11? Jawabannya tidak. Karena apa? Nggak pernah Nabi netapin sholat tarawih harus 11 loh, nggak pernah. Cuma Aisyah cerita Nabi sholat nggak lebih dari 11 karena memang bacaannya 1 rakaat saja. Itu Nabi baca, dalam riwayat disebutkan Nabi baca Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, balik Al-Imran, lanjut lagi Al-Maidah 1 rakaat. Itu udah berapa jam tuh? Sehingga kalau Nabi 23 rakaat lebih dari 11 udah keburu beduk subuh, kagak bakal bisa. Ya, kagak bakal bisa seperti itu. Itu di satu sisi. Kemudian di sisi yang lain, dalam hadis Ibnu Umar tadi disebutkan Nabi bilang sholat malam 2 rakaat. Dari sini menunjukkan apa kata para ulama? Ini menunjukkan tidak ada bilangan
tidak ada bilangan pasti. Begitu kasusnya sama tentang jarak safar. Jarak safar dalam mazhab Syafi'i pemahamannya 81 kilo, sah-sah saja. Dasarnya apa? Hadis Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Berarti kita bukan mengikut mazhab Syafi'i dalam tanda kutip, bukan mengikut Imam Syafi'i dalam tanda kutip, bukan, tapi kita ngikut bagaimana Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah, muridnya Rasulullah SAW, di dalam memahami dalil. Karena taunya mereka ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, taunya begitu aturannya, 81 km, bahasanya 16 farsakh. Jadi kita jangan heran kalau memang patokan safar itu 81 kilo, jangan heran, karena dalam mazhab Syafi'i demikian. Dalilnya tadi hadis Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Tapi kita juga jangan heran mendapat yang lain menyebutkan tidak ada dasar berapa tidak ada. Yang penting kita tahu maksudnya, atau kita tahu penjelasannya kenapa 81 km dan kenapa tidak ada batasannya. Batasnya kembali kepada adat setempat. Mudah-mudahan tidak bingung insyaallah. Kemudian yang berikutnya itu syarat yang kedua. Syarat yang pertama safarnya bukan maksiat. Syarat yang kedua 81 km. Syarat yang ketiga wa an yakuna muaddiyan lis-salatir rubaiyah. Syarat yang ketiga adalah yang dikosor sholatnya adalah sholat yang jumlahnya 4 rakaat. Ya, sholat subuh nggak bisa dikosor 2 rakaat jadi 1, nggak. Tapi harus yang jumlahnya 4 yang dikosor, yaitu sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Jadi ketika safar yang dikosor hanya yang 4 rakaat. Sehingga apa? Kalau misalkannya dia mengqadha sholat, dia safar tapi dia qadha sholat yang tadi, berarti ini kan kondisinya bukan kondisi safar, berarti dia nggak boleh qasar. Contoh nih, dia safarnya jam 2, tapi tadi pagi dia tidur jam 10 sampai kelewat zuhur. Sementara kalau dia harus wudu, sholat dulu di tempat, mungkin hitungan dia telat. Akhirnya dia yang penting berangkat dulu ke terminal atau berangkat dulu ke bandara, check in dulu yang penting, nanti sholatnya di sana. Berarti dia udah safar tuh. Akan tapi dia sholatnya qadha yang tadi ketika dia belum safar, ya kan? Berarti dia tidak boleh qasar. Karena apa? Karena dia qadha sholat yang tadi. Sebaliknya, ketika orang pulang dari safar, ya, pulang dari safar, dia misalkannya nyampe rumah itu jam 4 sore. Ya, nyampe rumah jam 4 sore. Kan kita tahu asar jam 3-an. Sementara dia nyampe bandara atau nyampe stasiun misalkannya itu jam 2 siang. Tadi dia belum sholat zuhur. Kemudian kepotong juga sholat asar belum juga. Akhirnya dia sholat zuhur dan asar di mana? Di rumah. Berarti dia udah balik ke rumah tuh. Ya kan? Berarti tidak berlaku lagi qasar. Dia harus sholat 4 rakaat. Ya, karena apa? Karena an yakuna muaddiyan li sholatir rubaiyah, artinya ketika dia sholat itu dia sholatnya 4 rakaatnya itu ketika qasar. Jadi adaan artinya adanya itu ketika qasar, ditunaikannya ketika safar. Kalau tidak safar tidak berlaku. Kayak tadi yang kita contohin, ya, misalkannya dia safarnya jam 4 sore, tapi dia kelewat zuhur karena sebelum zuhur tidur, bangun-bangun 2:30, mau nggak mau harus berangkat, check in dulu di sana baru dia sholat zuhur. Sholat zuhurnya dia 4 rakaat, pas ketika asarnya baru dia 2 rakaat. Itu maksudnya. Kemudian yang berikutnya wa an yanwiyal qasra ma'al ihram. Dia niat sholat qasar, niatnya itu bersama dengan ihram, takbiratul ihram maksudnya. Ini kemarin sudah kita bahas. Jadi niatnya bukan di lisan, nawaitu usolli qasran, ya, usolli zuhra fardha qasran, usolli sholat az-zuhri fardan tapi qasran. Bukan niat yang dilafazkan, itu bukan itu yang dimaksud. Tapi ketika dia takbiratul ihram memang niat dalam hati pengen sholat qasar. Ini
sering kita ingatkan kemarin pada beberapa pertemuan sebelumnya. Jadi kalau dikatakan harus niat bersamaan dengan takbiratul ihram, dan niat itu ada dalam hati. Adapun niat-niat yang dilafazkan, ini sebagian ulama mengatakan bid'ah, artinya tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW, tidak pernah ditetapkan oleh Nabi SAW. Sebagian ulama mengatakan mustahab, artinya disukai kalau seperti, karena biar orang lebih fokus. Sebagian ulama membahasakannya bid'ah, alasannya karena memang tidak ditetapkan oleh Nabi SAW aturannya. Sebagian ulama membahasakannya mustahab, artinya bagus-bagus aja, biar orang lebih fokus dalam menunaikan sholatnya. Akan tapi di sini wa an yanwi al-qasra mal ihram, dia niat qasar bersama dengan takbiratul ihram, niat yang dimaksud adalah niat dalam hati. Wa an la ya'tamma bimuqim, kemudian syarat yang kelima, dia tidak makmum dengan orang yang mukim. Jadi syarat yang pertama, safarnya bukan safar maksiat, karena qasar itu adalah rukhsah, keringanan. Masa safar maksiat dapat keringanan? Itu maksudnya. Syarat yang kedua, jaraknya 81 km. Tadi sudah disebutkan, sebagian ulama menyampaikan tidak ada jarak pasti dari Nabi SAW. Cuma ini riwayat dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Kemudian yang ketiga, sholatnya itu adaan. Jadi ada dalam istilah fikih dalam menunaikan sholat ada dua. Yang pertama adaan, yang kedua qadaan. Kalau ada artinya menunaikannya jamnya jam-jam safar gitu. Itu yang dihitung qasar. Kayak tadi kita kasih contoh, dia kelewat zuhur, tidur, kemudian bangun-bangun setengah 3 udah keburu berangkat, harus berangkat. Yang zuhur tadi dia namanya qadha. Kemudian kalau asar namanya adaan. Maka yang asar itu boleh diqasar, yang zuhur tidak boleh diqasar karena qadha dia salatnya. Itu demikian. Kemudian yang keempat, niat. Ketika takbir dia niat memang pengen mengqasar salat. Dan yang kelima, dia tidak makmum sama yang mukim. Karena kalau dia makmum sama yang mukim, misalnya sholat zuhur dia makmum, yang imamnya orang mukim, ya harus ngikut imam, yaitu 4 rakaat berdasarkan ada athar atau ada riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Di sini jangan dipahami kok Imam Ahmad bin Hanbal berarti mazhabnya Hambali, bukan. Ini mazhab Syafi'i, tapi disebutkan ada informasi dari Imam Ahmad bin Hanbal, riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika ditanya, ya, su'ila ma balul musafir yusolli raka'ataini idzan farada. Kenapa kok orang safar kalau sholat sendirian sholatnya 2 rakaat? Wa arba'an idza tamma bimuqim. Kemudian kalau dia makmum sama orang mukim, kenapa sholatnya 4 rakaat? Giliran sendirian 2 rakaat, kenapa kok belang? Faqala tilka sunnah. Maka kata Ibnu Abbas, sunnahnya memang begitu aturan dari sononya. Kalau sholat bersama dengan orang mukim, mau nggak mau harus ngikut imam. Orang mukim imam itu 4 rakaat, ikut 4 rakaat. Jangan dia 2 rakaat udah salam sendiri, nggak boleh, itu bukan sunnah. Yang sunnah adalah ngikut imam. Dan ketika sholat sendiri maka 2 rakaat. Itu juga sunnah. Contoh, kita udah pulang kampung, di kampung kita tinggal seminggu, libur panjang begitu kan, kita sholatnya 5 waktu di masjid, ngikut imam, yang imam warga sana, maka kita tetap sempurna, nggak boleh kita qasar. Tapi barangkali kita di kampung, kita silaturahmi ke sana kemari, sehingga setiap jam-jam sholat selalu dalam perjalanan, sehingga kita sholatnya sendiri terus, maka di situ kita sholat qasar 2 rakaat. Tapi kalau kita lagi gabung sama masjid setempat yang ngikutin imam 4 rakaat, tetap tanpa qasar. Ya wallahu a'lam. Itu tentang qasar salat. Kemudian lanjutannya, setelah qasar ada namanya jamak. Ya, ada namanya jamak. Ya, berikutnya tentang jamak. Ini masih terkait salat musafir. Kita lanjutkan dulu baru tanya jawab. Wa yajuzu lil musafiri an yajma'a baina zuhri wal asri fi waqti ayyihima syaa. Dibolehkan bagi orang yang safar menjamak sholat zuhur dan asar, menggabung
Bebas mau di waktu zuhur atau mau di waktu asar, mau jamak takdim atau jamak qasar. Wa bainal maghribi wal isya'i fi waqtin ayyihi masya'a. Dan antara maghrib dengan isya digabung di jamak, waktunya juga bebas, mau jamak takdim atau jamak takhir, ini juga dibolehkan bagi musafir. Nah, dasarnya apa? Dasarnya disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullah, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Disebutkan, dibilang kana Rasulullah SAW, dahulu Rasulullah SAW yajma'u baina salati zuhri wal asri, beliau menjamak salat zuhur dengan asar, digabung. Idza kana ala dhahri sayrin, ketika dalam perjalanan. Berarti orang yang safar boleh menjamak salat. Berarti kalau qasar, salat zuhur 2 rakaat, salat asar 2 rakaat, itu boleh. Kemudian plus digabung, itu juga boleh. Wa yajma'u bainal maghribi wal isya, dan Nabi SAW juga menggabung atau menjamak salat maghrib dengan salat isya. Sudah azan, kita azan dulu, setelah azan kita lanjutkan sedikit, baru kita tanya jawab insyaallah. Fadhal muazzin. Baik, bismillah, kita lanjutkan. Tadi kita sudah sebutkan, penulis rahimahullah Qadhi Abu Syuja mengatakan bahwa orang safar boleh jamak antara zuhur dengan asar bebas, jamak takdim atau jamak takhir. Jamak takdim itu sholat zuhur sekalian asar di waktu zuhur. Jamak takhir sholat asar sekalian zuhur di waktu asar, takhir diakhirkan. Tapi tetap urutannya zuhur dulu baru asar. Karena Allah mengatakan innas salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Salat yang diwajibkan kepada orang beriman ada waktu-waktu yang ditentukan. Kata para ulama harus urutan waktunya, nggak boleh dibalik-balik. Jadi boleh jamak zuhur asar, bebas waktunya. Maksudnya boleh jamak takdim atau jamak takhir. Begitu juga dengan maghrib dan isya. Dasarnya ya tadi sudah disebutkan hadis Bukhari, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi pernah menjamak sholat zuhur dengan asar ketika dalam perjalanan, ketika safar. Begitu juga dengan maghrib dan isya. Juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, dan juga selainnya, hadis Mu'az radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati Tabuk, bahwasanya Nabi SAW itu lagi perjalanan perang Tabuk. Waktu itu lagi perang Tabuk ya. Idzar tahala qabla an tazigha syamsu, kalau beliau berangkat sebelum matahari tergelincir, karena kalau matahari udah tergelincir berarti udah masuk waktu zuhur. Kalau beliau berangkat sebelum matahari tergelincir, akhara zuhra hatta yajma'aha ilal asar, yusallihima jami'an. Beliau mengakhirkan waktu zuhur, sholatnya nanti asar, digabung. Ini namanya jamak takhir. Jadi kalau kita jalan jam 10, jalan jam 11, belum masuk waktu zuhur, nanti aja sholatnya digabung dengan asar. Wa idzar tahala ba'da zaygi syamsi, kalau misalkannya Rasulullah berangkatnya setelah matahari tergelincir, udah masuk waktu zuhur, salat zuhra wal asra jami'an tsumma sara. Beliau salat zuhur dulu sama asar baru berangkat. Wa kana idzar tahala qabla al-maghrib akhara al-maghrib hatta yusalliha ma'al isya. Beliau juga kalau berangkat sebelum maghrib itu nanti salat maghribnya takhir jam isya. Wa idzar tahala ba'dal maghrib ajjalal isya fasallaha ma'al maghrib. Kalau beliau berangkatnya habis maghrib, maka beliau salat maghrib dulu sama sekalian salat isya. Ini pelajaran buat kita kalau mau berangkat itu kapan? Oh, kita berangkat misalkannya jam 8 pagi. Ya kan, kita berangkat jam 8 pagi. Berarti kan belum masuk waktu zuhur. Kita nyampe kampung kapan? Oh, nyampe kampung ntar jam 5 sore. Ya udah nanti aja. Kita salat zuhurnya di kampung. Jamak takhir. Tapi kalau kita berangkatnya nanti habis zuhur jam 2 siang, kita udah boleh jamak salat zuhur dengan asar,
Udah qasar apa belum? Belum. Karena qasar itu dalam perjalanan. Ini lagi ngomongin jamak, digabung. Ya. Nah. Kemudian ada tambahan yang lain. Tambahnya adalah wa yajuzu lil hadiri fil matar. Kemudian buat orang yang mukim itu boleh jamak ketika turun hujan. An yajma'a bainahuma fi waqtil ula minhuma. Dijamak di jam pertama. Contoh nih, salat zuhur hujan. Boleh tuh dijamak zuhur sama asar. Tapi tidak boleh ketika hujan entar aja lah jamaknya jamak takhir, salat asar, keburu berhenti hujannya. Begitu juga dengan maghrib dan isya. Ya, begitu juga dengan maghrib dan isya. Ini berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bil Madinah sab'an wa samanian. Rasulullah sholat di Madinah itu pernah sholat 7 rakaat, pernah sholat 8 rakaat. Az-zuhra wal asra, zuhur dengan asar 4 rakaat berarti 8 rakaat pernah. Gara-gara apa? Hujan. Wal maghrib wal isya, maghrib dengan isya 3 sama 4, 7 rakaat. Gara-garanya apa? Hujan. Kemudian dalam riwayat Muslim disebutkan min ghairi khaufin wala safarin. Enggak ada rasa takut, tidak ada safar. Berarti kalau kita nggak safar boleh menjamak salat. Kemudian disebutkan dalam riwayat Bukhari, Ayyub mengatakan, salah seorang rawi, la'allahu fi lailatin mutirah, bisa jadi itu malam hujan. Bisa jadi. Qala asa, bisa jadi kemungkinan. Ya, wa yushtarat an yakuna hadza jama'atan fil masjid, dan syaratnya berjamaah di masjid. Enggak boleh kita sholatnya di rumah mentang-mentang hujan terus kita jamak. Itu enggak berlaku. Tapi berjamaah di masjid. Maghrib nih hujan deras gitu. Kemudian imamnya berdiri lagi dijamak sama isya, enggak apa-apa. Ini termasuk sunnah. Sunnah itu dihidupkan. Gitu. Termasuk sunnah itu dihidupkan. Karena kalau nggak dihidupkan orang pada nggak tahu, taunya aneh aja, dikiranya aliran lain gitu kan. Makanya dihidupkan, ini boleh. Ya kapan waktu diamalkan di sini bisa, karena ini termasuk bagian dari sunnah. Au makanin ba'idin urfan, atau mungkin sebabnya karena tempatnya jauh. Tempatnya jauh, kalau ke masjid jauh, jadi sekalian di jamak tidak masalah. Wala yajuzu jam'iha fi waqtis tsaniyah. Enggak boleh jamaknya di waktu yang kedua. Hujannya zuhur, ya kan? Hujannya zuhur, kemudian pikirannya entarlah jamak aja masalah asar, zuhur dia enggak sholat. Ini tidak boleh. Kenapa? Li'annahu rubbama in qata'al matar. Bisa jadi hujan keburu berhenti. Fayakunu akhrajas shalah an waqtiha bighairi udhar. Nanti akhirnya dia kelewat waktu sholat tanpa uzur. Sementara kelewat waktu sholat ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Itu keterangannya. Bahkan mungkin kalau kita walimahan, nikahan, tadi kan tanpa takut, tanpa safar, jamak sholat tuh. Kita walimahan biasa di gedung, mulainya jam 11 sampai jam 2 siang, iya kan? Akhirnya kalau kita sholat zuhur dulu, nggak mungkin. Maka bisa nanti sholatnya asar. Namanya jamak takhir, ya, atau sebaliknya. Ya, wallahu alam. Sampai di sini ini keterangan tentang sholat musafir, sholat jamak dan sholat qasar dan sholat jamak. Berikutnya insya Allah akan dibahas tentang sholat Jumat. Ini nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nanti kita ketemu lagi akhir bulan, hari Ahad pekan keempat tanggal 27 September insya Allah. Demikian, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan jelas. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita buka tanya jawab 7 menit insyaallah. Silakan. Batas waktu safar. Ya, bukan batas waktu qasar. Batas waktu safar. Karena orang safar dibolehkan qasar. Ada pertanyaan, batas waktu safar berapa hari?
Batas waktu safar berapa kali? Di sini nggak disebutin. Di sini nggak disebutin. Tadi di awal sudah dikatakan bahwa patokan kita adalah hadis Nabi SAW. Ada dua riwayat. Ya, ada dua riwayat. Apa namanya? Riwayat yang pertama, ketika Nabi SAW safar, ya, riwayat yang pertama itu tidak ada ketetapan dari Nabi SAW berapa harinya. Sehingga kalau ada orang safar 1 bulan, safar 3 bulan, dia misalkannya kerjanya apa namanya pilot, mungkin ketika musim haji dia dinas keluar sampai 3 bulan baru pulang, apa 2 bulan, itu 2 bulan dia boleh qashar terus. Kenapa? Karena tidak ada ketetapan dari Nabi SAW batasannya. Ini riwayat yang pertama. Kemudian riwayat yang kedua, ada riwayat dari sahabat yang lain, Nabi itu pernah safar selama 19 hari atau 21 hari. Kemudian Nabi qashar segitu doang, 19 hari dan 21 hari. Maka dari situ mereka ambil kesimpulan kalau safar 1 bulan, safar 2 bulan, mereka pakai patokan pokoknya qasharnya cuma 19 hari atau 21 hari. Ini berdasarkan riwayat tersebut. Namun juga disebutkan oleh apa namanya Dr. Abdul Azim Al-Badawi dalam kitab Fiqhul Wajiz, itu kalau misalnya Nabi safarnya lebih dari itu 19 hari dan 21 hari, itu kayaknya bakal qashar terus. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan lagi-lagi tidak ada batasannya. Tapi kalau ada orang mau ambil prinsip, pokoknya saya batasnya cuma 19 hari atau 21 hari berdasarkan riwayat tersebut, sah-sah saja. Kalau orang mau ambil prinsip demikian. Namun batasan pasti dari Nabi SAW ini tidak disebutkan berapa hari kategori safar. Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan yang lain? 5 menit lagi, silakan. 6. Dia sampai imamnya berdiri dari Taib yang pertama terkait bacaan Al-Fatihah. Ya, bacaan Al-Fatihah ini para ulama khilaf bacaan Al-Fatihah. Ya. Kesimpulannya adalah sebagian ulama mengatakan bacaan imam adalah bacaan makmum tanpa dibedakan sholat sir dan sholat jahar. Artinya sholat sir, sholat yang gak kedengeran, sholat zuhur, sholat asar. Ini sebagian ulama menyebutkan bacaan imam adalah bacaan makmum. Jadi imam mingkem aja, diem aja. Makmum diem aja, mingkem aja gitu. Dengar ketika imamnya ruku, dia ikut ruku, baca doa ruku. Misalnya dia nggak baca sama sekali, itu bacaan imam, bacaan makmum itu udah sah. Sebagian ulama berkata demikian. Namun sebagian ulama membedakan antara sholat yang kedengaran dengan sholat yang tidak kedengaran. Kalau sholat yang kedengaran, ya ada. Kalau sholat yang kedengaran, contoh sholat maghrib rakaat 1 rakaat kedua, sholat isya rakaat 1 rakaat kedua, maka ini ada dua pendapat. Pendapat pertama, Al-Fatihah tetap harus, itu mazhab Syafi'i. Al-Fatihahnya tetap harus. Karena apa? Karena Nabi mengatakan la sholata illa bi fatihatil kitab. Enggak dianggap sholat kecuali baca Fatihah. Makanya biar dikata imam baca Fatihah, makmum tetap baca Fatihah. Ini salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i demikian. Kemudian yang lebih roji wallahu alam, ya, cukup didengarkan karena Allah mengatakan apa? Allah mengatakan wa idza quri'al qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibaca Quran maka dengarkan, ya, dengarkan dan disimak agar kalian mendapat rahmat. Maka kesimpulannya ketika rakaat pertama, rakaat kedua ini cukup mendengarkan bacaan imam. Walaupun sebagian ulama menyebutkan tetap Fatihahnya, tapi kalau suratnya sunnah. Makanya kita lihat ada orang yang baca Fatihah setelah imam baca Fatihah. Mungkin dia mengambil pendapat tadi Fatihah itu hukumnya adalah wajib. Ya, Fatihah hukumnya adalah wajib. Sehingga tadi ya, ketika sholatnya sir tidak kedengaran, sebagian ulama mengatakan bacaan imam, bacaan makmum. Tapi sebagian ulama mengatakan tadi yang lebih hati-hati kita baca Fatihah. Ketika suara imam tidak terdengar, yang lebih hati-hati kita tetap baca Fatihah. Suratnya sunnah, suratnya sunnah. Ini
rukunya Fatihah. Kemudian kalau salatnya jahar, maka ketika kedengaran imam baca Fatihah kita cukup dengerin doang dan amin. Kemudian ketika imam baca surat kita cukup dengerin, ketika ruku baru kita ruku. Akan tapi kalau sebagian mengambil prinsip pokoknya saya harus baca Fatihah. Sebagian ulama berpendapat demikian karena Nabi mengatakan salat itu tidak sah, tapi saya lebih memilih diam. Ya, saya lebih memilih diam. Kita tidak menyalahkan yang ambil prinsip tetap baca Fatihah. Kalau saya pribadi memilih diam. Ya. Nanti yang rakaat tidak kedengeran, rakaat ketiga, rakaat keempat baru kita tetap baca Fatihah. Jelas insyaallah penjabarannya? Nah, kemudian tentang yang masbuk, seperti apa aturannya yang masbuk? Aturannya disebutkan oleh Nabi SAW, ya. Apa namanya? Nabi menyebutkan kalau misalkannya kita datang sholat, ya, alaikum bisakinah wal waqar, kata Nabi. Kalian harus datang sholat tenang, jangan buru-buru. Tenang, jangan buru-buru. Kemudian Nabi mengatakan ma'adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu au kama qala. Yang kalian dapat maka lanjut. Artinya ketika imam lagi ruku, udah ruku. Ketika imam lagi sujud, sujud. Enggak usah nunggu pakai berdiri dulu. Enggak usah nunggu pakai rakaat berikutnya mentang-mentang imamnya lagi tahiyat. Nabi bilang ma'adraktum ma'adraktum fa'atimmu, kebaliknya, mafatakum fa'atimmu wa ma'adraktum fasallu au kama qala. Yang kalian dapati kalian sholat, imamnya lagi geraknya apa, maka kita gabung sholat bersama imam jamaah waktu itu. Tapi kalau misalkannya kita kelewatan, artinya yang kurang, maka nanti kita sempurnakan setelah imam salam. Contoh, Nabi mengatakan patokan rokaat itu adalah ruku. Kalau kita dapat ruku bareng imam, sama dengan kita dapat rokaat. Contoh Jumatan, ya, rokaat pertama kita nggak dapat ruku, rokaat kedua kita dapat ruku, berarti kita dapat Jumatan. Tinggal kita ngelengkapin satu rokaat lagi, Jumatannya masbuk satu rokaat. Tapi kalau rakaat pertama kita nggak dapat ruku, rakaat kedua kita nggak dapat ruku, sementara patokan sholat dapat ruku, berarti sama dengan kita nggak dapat Jumatan. Ketika kita masbuk berdiri, dirinya 4 rakaat sholat zuhur karena nggak dapat Jumatan. Sama juga dengan orang yang masbuk. Ketika imam datang dia lagi tahiyat pertama, berarti kalau sholat maghrib dia nggak dapat rakaat pertama, rakaat kedua, dapatnya cuma rakaat ketiga, sisanya nanti disempurnakan. Sehingga kesimpulannya ketika kita datang masbuk, kita dapat imam lagi gerakannya apa, jangan ditunggu sampai imam berdiri dan seterusnya, tapi kita langsung masuk sebagaimana itu wasiat dari Nabi SAW, ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Yang kalian dapat sholat, yang kelewatan nanti disempurnakan setelah imam itu salam. Jelas insyaallah? Cukup insyaallah. Sudah 20 menit dari waktu azan, ya, sudah bisa kita sholat isya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Insyaallah kita ketemu lagi pertemuan yang akan datang. Kalau misalkannya ada yang perlu penting ditanyakan, langsung ketemu saya setelah sholat, boleh insyaallah. Ya, demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.